Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirapati Ramadan dengan NIM 2424 Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan dan analisis sistem operasi tentang penjadwalan CPU. Nah, untuk penjadwalan CPU-nya ada dua, yaitu key factor dan multi multi level feedback queue atau MLFQ. Nah, yang pertama itu ada key factor. Untuk penjelasan mekanismenya atau cara kerjanya, K-faktor adalah algoritma penjadwalan non-preemptive yang memprioritaskan proses berdasarkan nilai rasio respon tinggi. Nah, untuk prinsipnya itu sama, algoritma ini bersifat non-preemptive dan memilih proses berdasarkan nilai rasio respon tinggi. Nah, untuk parameternya itu ada nilai K atau rasio respon dihitung menggunakan rumus. Rumusnya itu RR sama dengan W plus S per S. Dan di mana W itu waktu tunggu, S itu service time atau burst time. Untuk dinamisnya, semakin lama proses menunggu di antrian, semakin tinggi nilai rasio responnya, sehingga mencegah proses besar diabaikan terlalu lama. Untuk analoginya, itu seperti sistem layanan pelanggan, di mana orang yang sudah menunggu paling lama mendapatkan prioritas lebih tinggi jika durasi layanannya hampir sama dengan yang baru datang. Nah, selanjutnya ada analisis keunggulan utama atau best performance metric. Nah, untuk metriknya itu ada fairness atau keadilan. Alasannya algoritma ini sangat adil karena menyeimbangkan antara waktu eksekusi pendek dan waktu tunggu yang lama. Tidak ada proses yang mengalami starvation karena seiring bertambahnya waktu. Prioritas proses tersebut akan terus meningkat secara otomatis. Selanjutnya ada analisis kelemahan umum atau worst performance metric, yaitu ada metrik throughput. Alasannya sistem harus terus-menerus menghitung rasio respon setiap proses di antrian setiap kali CPU bebas. Beban komputasi tambahan ini dapat menurunkan efisiensi throughput sistem secara keseluruhan jika dibandingkan dengan algoritma sederhana seperti FGFS. Nah, untuk pembandingan sederhananya, nah, mari kita lihat tabel skornya ini ada tiga proses, yaitu P1, P2, dan P3. P1 datang di detik ke-0 dengan beban kerja 10 ms, sedangkan P2 dan P3 datang muncul saat P1 masih berjalan. Nah, pada detik ke-10, P1 selesai dikerjakan. Di sini algoritma key factor tidak langsung mengambil P2 secara acak, tapi menghitung rasio respon atau nilai K-nya terlebih dahulu. P2 menambahkan nilai K sebesar 5, sedangkan P3 sebesar 4,5. Karena P2 punya nilai K yang lebih tinggi, maka P2 diprioritaskan untuk jalan lebih dulu. Setelah P1, baru kemudian disuruh P3. Ini menunjukkan bahwa key factor sangat adil karena mempertimbangkan berapa lama proses ini sudah menunggu di antrean. Selanjutnya ada multi-level feedback ini untuk penjelasan mekanisme atau cara kerjanya. Nah, struktur multi antrean ini membagi antrean menjadi beberapa tingkat dengan prioritas berbeda. Selanjutnya ada adaptif dan primitif. Proses dapat berpindah antara antrian berdasarkan teratur eksekusinya. Untuk penurunan prioritasnya, proses yang menghabiskan jatah waktu atau time quantum di antrian atas tanpa selesai akan diturunkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Untuk analoginya itu seperti sistem Victor, proses pendek atau interaktif cepat keluar di tingkat atas, sementara proses berat mengendap ke tingkat bawah. Untuk analisis keunggulan utamanya ada metrik Mean Waiting Time atau MWT. Alasannya itu MLFT ini sangat optimal dalam menekan waktu tunggu karena mendahulukan proses-proses pendek di antrian prioritas tinggi. Hal ini memastikan sistem tetap responsif bagi pengguna interaktif. Nah, untuk analisis kelemahan umumnya, itu ada metrik Number of Context Switches atau NCS. Alasannya itu penggunaan mekanisme preemption dan perpindahan antrian dinamis menyebabkan CPU sangat sering berganti konteks tugas. Ini menciptakan overhead yang lebih tinggi pada kernel dibandingkan algoritma non-konteks. Selanjutnya untuk pembuktian skenario sederhananya, nah, sekarang kita bandingkan dengan MLFQ menggunakan data yang sama. Bedanya kita punya aturan jatah waktu atau time waktu misalnya 4 ms. Nah, perhatikan tabelnya. P1 mulai jalan di detik ke-0, tapi karena jatah waktunya hanya 4 ms, P1 dipaksa berhenti atau preemptive meskipun belum selesai. Kemudian,
P1 kemudian diturunkan ke antrian bawah dan CPU langsung memberikan giliran kepada P2 yang baru datang karena P2 berada di antrian prioritas yang lebih tinggi. Setelah P2 selesai dalam 3 ms, barulah sisa pekerjaan dilanjutkan kembali. Barulah sisa pekerjaan P1 dilanjutkan kembali. Hasilnya, main waiting time atau MWT kita turun drastis menjadi 3 ms. Ini membuktikan bahwa MLFQ sangat responsif terhadap proses-proses pendek agar tidak terjebak di belakang proses yang panjang. Nah, kesimpulannya untuk K-faktor atau FK unggul dalam menjaga keadilan bagi semua jenis proses melalui perhitungan rasio yang dinamis, sedangkan MLFQ unggul dalam memberikan respons super cepat bagi proses-proses pendek namun dengan biaya overhead atau NCS yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.